Negeri jiran Malaysia mempercayakan Turki sebagai pemasok drone, namun yang dipilih bukanlah Bayraktar TB2, melainkan 3 unit UCAV ANKS produksi Turkish Aerospace Industries. Mengutip dari defensenews.com, untuk pengadaan 3 unit MEL UAS, pemerintah Malaysia telah memilih Turkish Aerospace Industries, kata Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein dalam sebuah pernyataan. Rencana pembelian drone akan didanai di bawah rencana pengeluaran 5 tahun Malaysia Plan dan bukan dari anggaran pertahanan. Menurut rilis berita TAI di tahun 2019, menjelang pameran pertahanan dan Dirgantara 5, manufaktur plat merah itu akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi tentang ekspor ANKA. Dan pada 18 Agustus 2022, Raja Malaysia Al Sultan Abdullah mengunjungi fasilitas TAI di Ankara, Turki. Kemudian pada 7 Oktober lalu, TAI mengumumkan nota kesepahaman untuk bekerja sama dengan MIMOS, sebuah lembaga riset dan pengembangan teknologi Malaysia. Sejauh ini pihak TAI belum mengeluarkan pernyataan tentang terpilihnya ANKA untuk militer Malaysia. Meski sudah ada keputusan tentang terpilihnya ANKA, namun program akuisisi alutsista itu masih menemui kendala. Pasalnya periode kerja parlemen telah berakhir, sementara parlemen baru akan dibentuk setelah pemilu. Sebagai informasi, pengadaan alutsista di Malaysia membutuhkan persetujuan dari parlemen. Ini artinya pengadaan ANKA untuk Angkatan Udara Malaysia harus menunggu persetujuan dari anggota parlemen periode mendatang. Lantas apa yang menjadi alasan Malaysia akhirnya memilih ANKS ketimbang Bayraktar TB2 yang sedang naik daun dan laris di pasaran? Daim Sahaja, pengamat militer dari Malaysia menyebutkan, ANKA terpilih karena punya kemampuan MEL atau Medium Altitude Long Endurance yang lebih baik. Sedangkan Bayraktar TB2 lebih ideal untuk misi taktis. Hal ini penting untuk mendukung misi kami di Laut Cina Selatan, ujar Daim. Ia menambahkan sedari awal TAI sudah lebih banyak terlibat dalam pembahasan bersama otoritas Malaysia. Sebagai informasi, ANKS yang beberapa tahun lalu sempat ditawarkan ke Indonesia adalah drone MEL yang dapat terbang selama 30 jam non-stop di ketinggian 9.200 meter di atas permukaan laut. Sementara jarak jelajahnya dalam mode line of sight mencapai 250 km. Teknologi kendali dan avionik drone ini sudah disokong Synthetic Aperture Radar, Inversars dan Ground Moving Target Indicator Radar untuk mendeteksi, identifikasi dan penjajakan pada sasaran bergerak di permukaan. Pada bagian hidung, ANKS terlihat lebih besar, lantaran ini merupakan radome yang di dalamnya terdapat Airborne Satellite Communication Antenna dari jenis Viasat VR-18C High Power. Sementara Bayraktar TB2 yang juga drone MEL dapat terbang lebih dari 20 jam pada ketinggian 6.858 meter. Jarak jelajahnya sendiri dalam mode line of sight mencapai 150 km.